wis. Kita syuting sing ngisor. Ayo mulai. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Salam Rahayu. Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Baik teman-teman, selamat datang di channel kami yaitu Pandu Art, yaitu sehubungan dengan beberapa koleksi-koleksi leluhur, peninggalan leluhur Nusantara. Maka kami saatnya untuk kaula muda generasi milenial harus melestarikan budaya peninggalan leluhur Nusantara. Dan Mas Pandu ini salah satu narasumber saya, nanti bisa menjelaskan beberapa peninggalan-peninggalan leluhur Nusantara. Baik teman-teman, hari ini kami akan membabar 3 pusaka. Jadi 3 pusaka ini akan kami babar dan kami akan diskusi dengan Mas Pandu secara mengalir ya teman-teman, jadi tidak usah terlalu formal, tapi untuk sekedar pembelajaran bagi kaula muda, untuk teman-teman bisa menyaksikan sendiri betapa keagungan kearifan lokal yang ditinggalkan oleh leluhur Nusantara. Kali ini yang pertama saya akan bercerita tentang tumbak, yaitu tumbak ini salah satu tumbak yang sepasang. Nanti Mas Pandu akan menjelaskan bagaimana sejarah menemukan 2 tumbak ini, itu teman-teman. Baik, selamat malam Mas Pandu. Rahayu. Rayu. Nah, Mas Pandu, sekarang kita akan babar 1 pusaka yaitu tumbak. Nanti Mas Pandu akan menjelaskan sejarahnya. Baik, kita buka dulu ya teman-teman. Seperti adat dan tata cara Jawa, sebelum membuka pusaka mari kita sembah sungkem dulu, baru kita buka. Wah, ada 2 pusaka kembar, tapi sayangnya yang ini mengalami korosi teman-teman. Nanti Mas Pandu bisa menjelaskan, tapi yang istimewa satunya. Nah, bisa didekatkan Mas Pandu. Wow, keren. Yang satunya masih utuh, masih keleng sekali, dan kelihatan tempaan-tempaan besinya kelihatan sangat natural. Jadi yang ini utuh. Mas Pandu, saya ingin bertanya-tanya, kok bisa 2 pusaka kembar ini bisa ada di tangan Mas Pandu? Ceritanya dulu gimana Mas Pandu? Teman ya. Biasa kan dia teman. memang cari posisi pusaka-pusaka yang ada di Berantas. Sekarang kan lagi ngetrennya di Sungai Berantas. Oh, Bengawan, Musi, ya toh. Nah, Kebetulan temen waktu itu telepon saya, dapat tombak tapi kok gede banget gitu loh. Waktu itu nggak tahu kalau isi 2 ini ternyata. Soalnya tertutup karat sama tanah. Jadi kelihatan besar gitu aja. Waktu dikupas ternyata isinya 2, dikiranya pecah. Ternyata dibersihkan, posisi kalau orang Jawa ngomong apa, setangkep. Setangkep. Jadi misalnya kayak kembang setangkep gitu ya. Kembang setangkep. Jadi nempel jadi satu. Jadi yang pertama teman-teman, Mas Pandu ini menemukan dari temannya di telepon. Jadi ada 1 bongkahan pusaka itu ternyata sama Mas Pandu diproses, yaitu dicuci dan dibersihkan. Ternyata isinya 2, dalam 1 tangkep tadi isinya 2. Ternyata dinobatkan bahwa keris ini keris 1 jodoh ya Mas Pandu ya. Gitu juga bisa dikatakan begitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri energinya luar biasa. Yang ini agak mengalami korosi, tapi yang ini masih utuh. Ini era apa Mas Pandu? Estimasi ya. Jadi Singosari. Era Singosari teman-teman. Jadi estimasi era Singosari, saking tuanya mengalami korosi seperti ini. Jadi pusaka itu tergantung, silahkan menilai sendiri-sendiri. Menurut Mas Pandu ini tempaan Singosari.
prosesnya gimana dulu Mas Pandu? Sulit nggak ini? Lumayan Sulit. butuh hampir 2 mingguan. Butuh telaten rek. Jadi diumbah berkali-kali, dicuci berkali-kali. Akhirnya ternyata dalam satu wilahan, dalam waktu korupsi itu jadi satu, ternyata dicuci, ternyata ada 2 pusaka ini. Yang dinobatkan adalah pusaka kembar kutub. Ini Kuduk. dapurnya apa Mas? Kuduk. Kudut. Jadi Kuduk. kuduk. Jadi ini teman-teman dapurnya kuduk, tempaan Singosari. Anda bisa rasakan sendiri energinya. Nah, terdapat sebuah kropos-kropos atau korosi, tapi ini lumayan utuh kuasa kuduk. Jadi misalnya teman-teman kalau ingin membawa pusaka ini, kalau bisa ya dua-duanya, meskipun satunya mengalami korosi. Oh, paksinya Mas Pandu. Mas Pandu akan memperlihatkan paksinya. Luar biasa. Jadi teman-teman harus pakai tisu ya, karena ini sudah diwarangi. Jadi gatel nanti ke tangan. Peksinya masih utuh. Lihat sendiri. Peksinya masih utuh. Ini diestimasi era Singosari, teman-teman. Era Singosari. Jadi Mas Pandu, secara mungkin Mas Pandu sedikit cerita pusaka kutub tombak kuduk. Ini kira-kira kegunaannya untuk apa Mas Pandu? Kalau Estimasi ya? ya kalau bilang masalah kegunaan itu beda orang beda Mas. Setiap orang beda, Iya. jadi beda pengejauhan tahan, tapi tidak apa-apa, yang namanya kita belajar. Iya. Maka yang penting kita nguri-nguri budaya. Nah, itu betul. Nah, nanti tergantung teman-teman sendiri yang menilai bahwa pusaka kutub itu untuk kuduk itu untuk kegunaannya untuk apa. Silahkan teman-teman bisa browsing atau bisa cari-cari di website atau di teman-teman yang paham tentang hal itu. Itu teman-teman yang pusaka luar biasa ini ternyata masih utuh satunya, ternyata satunya mengalami korosi, tapi tidak apa-apa, satunya masih terselamatkan. Tadi awalnya itu lengket gini, terus kemudian dicuci sama Mas Pandu, saking korosinya terlalu lama akhirnya dilihat ternyata terdapat 2 pusaka di dalam satu wilahan tadi, dan satunya masih terselamatkan, masih utuh, yang satunya sudah mengalami korosi. Tapi ini harus dibawa berbarengan agar kalau orang Jawa bilang yoninya terasa Masih menyatu. Jadi yoninya menyatu ya Pak Mermati ya. Ini teman-teman bisa rasakan sendiri. Woi, nanti kita akan videokan pada saat di akhir video ini. Saya akan jelaskan detailnya, saya dekatkan zoomnya, teman-teman bisa menilai. Tapi ini estimasi Singosari sudah jelas, karena waktu Singosari itu belum ada alat produksi ya Mas Pandu ya, sehingga amburadul begini. Tapi jangan salah, meskipun amburadul begini, leluhur kita sangat luar biasa. Tadi menempa besi yang pada waktu itu belum ada alat produksi yang canggih, tapi leluhur kita sudah menciptakan besi yang luar biasa ini, dan terlihat sangat keleng, hitam tapi masih utuh gitu. Baik, itu teman-teman, satu pusaka sudah kami sampaikan, pusaka luar biasa ini peninggalan leluhur. Selanjutnya akan kami lanjut dengan pusaka kedua, koleksinya Mas Pandu ya teman-teman. Maka dari itu kami tutup dulu yang ini teman-teman. Nanti di akhir video ini saya akan zoom pusakanya, tiga-tiganya. Nanti teman-teman bisa menjelaskan detail sesuai dengan keahlian masing-masing, karena pusaka itu setiap orang berbeda-beda. Tapi ini sementara diestimasikan Singosari itu teman-teman. Mari kita masukkan lagi. Sandangannya lumayan bagus, dan perlu diketahui teman-teman,
Mas Pandu ini sangat ahli juga dengan menyandangi pusaka. Jadi ini diatur oleh Mas Pandu sendiri, dipesan dengan sendirinya dengan model dan gaya yang menyesuaikan wilahannya, tapi sangat eksotis sekali. Dua pusaka kembar kutub tadi yang Kutub. maaf saya sering lupa namanya. Baik, itu teman-teman, yang pertama adalah dua tombak ini yang bergandengan. Yang kedua, Mas Pandu akan menyampaikan pusaka yang istimewa ini. Dapurnya apa, Mas? Wedung. Jadi ini dapur wedung. Jadi teman-teman kalau mau lihat wedung yang asli era Kabudan, ya ini bisa Anda saksikan bareng-bareng. Kita buka nggih pusaka wedungnya. Luar biasa teman-teman. Masih utuh. Bisa dilihatkan ke pemirsa. Ini pusaka wedung era Kabudan. Kabudan itu apa, Mas? Singosari. Iya. Oh, Singosari itu Kabudan, teman-teman. Baik, masih utuh. Pusaka wedung. Jadi luar biasa leluhur kita zaman dahulu. Pusaka wedung ini ukurannya kurang lebih 25 cm sampai peksinya ini 25 sampai 30 cm ya, Mas Pandu ya. 25-an 25 sentian teman-teman. Nah, ini sangat terlihat jelas membatu teman-teman. Jadi wilahannya terlihat membatu. Nanti saya zoomkan di akhir video ini. Nah, ini pusaka di estimasi era Singosari, Kabudan. Kalau Kabudan itu katanya Mas Pandu pasti Singosari. Dan sangat jelas pusakanya ini tidak beraturan dalam wilahannya, tapi dalam segi bentuknya itu masih utuh. Tapi dalam segi tempaan kelihatan lubang-lubang, kelihatan termakan korosi dan membatu teman-teman. Jenengan bisa rasakan sendiri energinya. Saya aja bawa ini rasanya kayak ada setrum kecil yang kemudian membesar, jadi agak kerenyang-kerenyang gitu, bahasa wong Jawa ngono. Nah, ini pusaka yang kedua dan sudah disandangi teman-teman, sangat bagus, sudah disandangi, sangat cantik. Jadi teman-teman kalau mengkoleksinya itu enggak rugi, tinggal disimpan dan merawatnya setiap orang Jawa kalau merawat pusaka itu tiap bulan suro. Nah, bisa dilihat pusaka yang sangat agung dan pusaka yang sangat istimewa ini. Itu teman-teman pusaka kita yang kedua. Luar biasa. Nah, ini koleksinya Mas Pandu. Tadi koleksinya Mas Pandu ini salah satunya adalah wedung era Singosari dan bisa dikoleksi oleh teman-teman. Monggo silakan. Nanti kami infokan nomor teleponnya di layar video. Itu untuk pusaka yang kedua teman-teman. Jadi pusaka wedung. Sementara itu dulu saya masukkan ke warangkanya, tempatnya. Jadi bukanya harus agak miring gini, kemudian ditata pelan. Ini utuhnya, baik sandangan maupun wilahannya sudah sangat cantik, dan ini bisa diselipkan di celana panjangnya apabila dibawa kemana-mana. Dan kalau membawa pusaka kemana-mana, ingat ya, harus punya kartu anggota. Jadi tosan aji atau apa, lewat nama padepokan, uri-uri budaya leluhur Jawa atau pemangku adat Jawa, sehingga aman nanti, tidak untuk dibuat untuk yang sembarangan. Itu pusaka yang kedua teman-teman, luar biasa. Selanjutnya ya, ini pusaka koleksinya Mas Pandu yang istimewa, sangat istimewa teman-teman. Jadi sudah dirawat, termasuk
apa ini namanya, tempatnya ini apa, Timo. warangka. Iya, Warangkonya sudah terlihat sangat terawat karena diperbarui. Ini gayaman ya Mas ya. Iya. Jadi warangkanya ini gayaman, warangka gayaman ini sering dibawa Mas Pandu dalam ritual adat Jawa karena energinya luar biasa teman-teman, sangat cantik dan sangat mempesona, termasuk dedernya, ini deder ya Mas. Iya. Termasuk dedernya juga sangat terawat, jadi terlihat kayak gading padahal ini kayu. Gading ini. Gading. Memang gading teman-teman. Jadi pusaka luar biasa. Jadi dedernya gading. Terus pendoknya ini apa Mas? Namanya. Pendoknya ini juga Kuningan. Kuningan tapi Tembaga itu. tembaga tapi sangat istimewa lah. Warangkone gayaman bukan. kuno. Tapi sudah dipernis. Jadi Mas Pandu ini suka merawat tinggalan leluhur Jawa. Nah sekarang kita lihat wilahannya ya teman-teman. Awas jangan kaget, rasakan sendiri energinya. Wah, istimewa. Untuk berapa ini Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ya. Oh gitu. 7, 8, 9, 10, 11. Oh siap. Ini era apa Mas? Mojopahit teman-teman, estimasi era Mojopahit. Jadi teman-teman bisa ngestimasikan sendiri. Tapi kalau lihat besinya itu terlihat sangat lama dan kuno. Ini Luk 11 tapi di sini ada apa Mas ini? Singobarong. Oh, Singobarong. Dapurnya ada Singobarongnya teman-teman. Tapi jenengan estimasi sendiri silahkan. Jadi ini pusakanya. Luar biasa. Dan ini pusaka yang sering dibawa koleksinya Mas Pandu. Pertama kali saya punya pusaka ini. Nah nanti tidak tahu dilepas atau tidak, silakan sama beliaunya karena ini pusaka kesayangan Mas Pandu. Nah, luar biasa, masih istimewa teman-teman ya. Ini peninggalan leluhur Jawa kita, bagaimana dulu menempa pusaka yang ada kandungan meteorit dan besi, itu dijadikan satu dengan dengan lewat proses pemanasan yang memang sampai saat ini orang luar negeri saja tidak bisa membuat pusaka yang seperti ini. Monggo dirasakan energinya sendiri bila Anda yang tahu tentang energi. Nah kalau dari segi aksesorisnya ini pusaka sangat utuh. Kalau dilihat dari segi fisiklinya masih utuh. Jadi agak begitu membatu, agak begitu gripis, tapi ini tebel teman-teman. Berat sekali, biar kecil tapi tebel. Tebalnya luar biasa. Looknya look 11. Dapurnya ada Singobarong dan gonjonya ini masih utuh. Gonjonya gonjo apa ini, saya kurang paham, bisa gonjo wulung, gonjo apa ini, tapi gonjonya masih utuh teman-teman, luar biasa. Nah ini pusaka yang ketiga dari Mas Pandu, kesayangan dan koleksinya Mas Pandu sendiri. Dulu dapatnya sudah seperti ini Mas? Enggak, masih tertutup karat, masih sama tertutup karat gitu. Tanah ya. Sehingga diproses sudah seperti ini. Ini sudah matang dan sudah final teman-teman. Ternyata memunculkan dapur yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri dapurnya, bisa nilai sendiri energinya. Tapi ini mohon maaf pusaka koleksinya Mas Pandu pribadi.
Jadi nanti kalau teman-teman agak gandrung dengan ini ya silakan di lobby sendiri. Oke, itu teman-teman sementara 3 pusaka yang kami babar hari ini. Yang pertama adalah tombak, yang kedua adalah wedung, yang ini singo barong dapurnya look 11. Jadi nanti teman-teman bisa komunikasi melalui WA atau telepon langsung dengan Mas Pandu, nanti saya cantumkan di atas video. Sementara saya masukkan ke warangkanya karena saya sudah nggak kuat agak penetrasi pegang ini, jadi jangan berlama-lama teman-teman. Nah ini fisiknya luar biasa. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami di channel Pandu Art. Jadi channel ini awal tapi sudah luar biasa karena koleksinya Mas Pandu ini bukan kaleng-kaleng. Jadi koleksinya bukan kaleng-kaleng ya. Teman-teman bisa mengkoleksinya nanti. Silahkan teman-teman bernegosiasi sendiri. Saya hanya menyampaikan keistimewaan peninggalan leluhur Nusantara itu kita semua. Baik, terima kasih, kami pamit dan undur diri. Mas Pandu terima kasih nggih. Rahayu sagung dumadi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Langsung tek.